terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekiar atas salam Jeks TV. Pemirsa dan para sahabat Jeks TV dimanapun Anda berada, hari ini saya akan memberikan informasi terkini. Inilah.com, Polhukam. Mandek di era Firly, Ketua KPK buka kemungkinan jerat budi karya di korupsi DJKA. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Setio Budianto menyatakan, dugaan keterlibatan ex-Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA masih terus dikembangkan. Setio mengatakan pengembangan kasus dengan kemungkinan menetapkan Budi Karya sebagai tersangka bergantung pada laporan persidangan dari jaksa penuntut umum. Nah, jadi kalau memang dari jaksa penuntut umum ada laporannya atau bunyi pada waktu di pengadilan ke bawah-bawah nama Pak Budi, ya mungkin akan diperiksa atau dipanggil. Baik, saya lanjutkan. Kalau memang ada laporan pengembangan penyidikan atau laporan dari penuntutan, itu akan diajukan kalau dianggap bahwa keterangan pada proses persidangan signifikan dengan bukti-bukti lain. Ujar Setio kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Dari keterangan itu dikatakan Setio penyidik KPK akan mencocokkan dengan alat bukti yang dimiliki. Saksi dikaitkan bukan hanya sekedar ngomong seperti itu kemudian serta-merta. Pasti semuanya akan dikaitkan dengan pemeriksaan dan alat bukti sebelumnya yang sudah didapatkan penyidik tambahnya. Jadi pemeriksaan di pengadilan itu bukan cuma omon-omon aja. Jadi pemeriksaan dan alat bukti harus bisa dibuktikan ya kebenarannya, seperti itu. Jadi dikonfrontir tuh semuanya. Baik, saya lanjutkan. Sebagai catatan, dugaan keterlibatan Budi Karya dalam kasus ini sudah mencuat sejak era Firly Bahuri, namun tidak ada perkembangan signifikan dalam perkara itu. Ya sudah cukup lama juga ya, pemirsa maupun sahabat Jeks TV, artinya kita harus mensupport dan mendukung langkah-langkah objektif yang diambil oleh KPK. Kalau memang yang diduga Budi Karya ini melakukan tindakan kejahatan atau yang merugikan negara, ya silakan diproses. Tetapi kalau tidak ada unsurnya dan tidak dipenuhi, ya unsur tersebut tidak dipenuhi, ya silakan dihentikan. Ya harus seperti itu. Artinya semuanya harus fair play lah, terbuka. Kalau memang hukum ini benar-benar mau ditegakkan. Baik, saya lanjutkan. Sebagai catatan, dugaan keterlibatan Budi Karya dalam kasus ini sudah mencuat sejak era Firly Bahuri, namun tidak ada perkembangan signifikan dalam perkara itu. Dalam persidangan pada Senin, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Danto Restiawan mengungkap adanya upaya pengumpulan uang untuk pemenangan Joko Widodo dalam Pilpres 2019. Ia menyebut bahwa Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides mendapat perintah dari Budi Karya untuk mengumpulkan uang sebesar 5,5 miliar dari para pejabat pembuat komitmen atau PPK di DJKA yang berasal dari para kontraktor proyek perkeretaapian. Danto juga mengaku ditugaskan oleh Budi Karya sebagai pengumpul dana dari 9 PPK termasuk terdakwa Yofi Akad Riza dengan setoran masing-masing sekitar 600 juta. Selain itu, Danto menyebut bahwa uang dari fee kontraktor digunakan untuk membeli 25 ekor hewan kurban.
Ini sudah sangat jelas nih seperti alurnya ya, rangkaiannya seperti apa. Ya tinggal nanti bagaimana keberanian daripada majelis hakim atau yang mulia yang mengadili perkara ini. Ia juga mengungkapkan bahwa Biro Umum Kemenhub diminta menyumbang 1 miliar untuk biaya bahan bakar pesawat Menhub saat kunjungan ke Sulawesi. Sebelumnya pada Rabu 26 bulan 7 2023, penyidik KPK memeriksa Budi Karya Sumadi dan Sekretaris Jenderal Kemenhub Novirianto sebagai saksi dalam kasus suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA. Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya, antara lain terkait mekanisme internal Kemenhub dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur rel kereta api, ujar ex Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri Kamis. Ali menambahkan bahwa penyidik juga mengonfirmasi pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan proyek tersebut, namun ia tidak menjelaskan secara rinci mekanismenya. Setelah pemeriksaan, Budi Karya menyampaikan dukungannya terhadap penyidikan kasus korupsi di Kemenhub. Terima kasih kepada KPK yang telah konsisten. Upaya ini insya Allah kami dukung untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, ucap Budi kepada media. Namun saat ditanya tentang dugaan aliran dana suap ke dirinya, Budi memilih bungkam. Didampingi stafnya, ia langsung naik mobil Kijang Innova Putih berplat B2513 BPD. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang diduga melakukan penyuapan ini atau merugikan uang negara, Pak Budi Karya ini telah berterima kasih kepada KPK yang telah konsisten dalam melakukan upaya pemeriksaan terhadap dirinya maupun kepada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kalau memang tidak terlibat, ya dihentikan kasusnya. Kalau memang terlibat, menjadikan satu rangkaian, alat buktinya cukup dan saksi cukup, ya ditingkatkan. Jadi saya berharap kepada KPK maupun kepada hakim yang mengadili perkara tersebut, jangan ragu-ragu, tetap harus konsisten, karena ini adalah pemerintahan Prabowo Subianto, presiden terpilih oleh rakyat, presiden ke-8 yang ingin melakukan perubahan-perubahan. Hukum adalah panglima tertinggi. Terima kasih, dimanapun pemirsa dan sahabat Jax TV berada. Salam Jax TV, salam Jax Alatas. Terima kasih.